Baik, sebelum saya bacakan hasil diskusi saya, terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya Junianto Hulu, NPM 210090018, mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu dari Yanto Gebang, MSI, Universitas Pembinaan Masyarakat. Sebagai judulnya, kisah masa muda visioner. Baik, langsung pada bab 1, pendahuluan. Bagian A, latar belakang masalah. Sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang menyakitkan pesona dan alat bahasa. Sastra bisa menghaluskan jiwa karena sastra adalah hasil ungkapan kejiwaan atau perasaan seorang pangeran. Menurut genrenya, karya sastra dapat dibagi menjadi 3, yaitu prosa atau fiksi, puisi, dan drama. Dari ketiga jenis genre sastra tersebut, penelitian hanya memfokuskan kajiannya pada prosa fiksi melalui sarana cerita fiksi. Pembaca secara tidak langsung dapat belajar, merasakan, dan menghayati berbagai permasalahan kehidupan yang secara sengaja ditawarkan oleh pangeran. Psikologi pada umumnya digunakan para ilmuwan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memahami akal pikiran dan tingkah laku aneka ragam makhluk hidup melalui dari yang primitif dan yang paling modern. Sastra sebagai gejala kejiwaan, di dalamnya terkandung fenomena-fenomena kejiwaan yang tampak melalui perilaku tokohnya. Dengan demikian, karya sastra dapat didekati dengan menggunakan pendekatan psikologi dan sastra memiliki hubungan yang fungsional, yakni sama-sama berguna untuk mempelajari keadaan kejiwaan manusia. Hanya perbedaannya, gejala kejiwaan yang ada di dalam karya sastra adalah gejala-gejala kejiwaan dari manusia imajiner, sedangkan dalam psikologi adalah manusia real. Namun keduanya dapat saling melengkapi dan mengisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap kejiwaan manusia. Untuk kaji aspek psikologi dari tokoh utama, penelitian menggunakan teori psikoanalisis adalah istilah khusus dalam penelitian psikologi sastra. Ada beberapa tokoh psikoanalisis dunia yang terkemuka, antara lain Jung, Adler, Freud. Sampai saat ini teori yang paling banyak diacu dalam pendekatan psikologis adalah determinisme psikologi. Sigmund Freud, menurutnya, semua gejala yang bersifat sadar tertutup oleh alam kesadaran. Sigmund Freud lah yang secara langsung berbicara tentang proses penciptaan seni akibat tekanan dan timbunan masalah di alam bawah sadar yang kemudian disublimasi ke dalam bentuk penciptaan karya seni. Pendekatan psikologis yang banyak bersandar kepada psikoanalisis yang dikembangkan Freud setelah melakukan penelitian bahwa manusia yang banyak dikuasai oleh alam batinnya sendiri. Terdapat ide ego dan superego dalam dirinya manusia yang menyebabkan manusia selalu berada dalam keadaan berperang dalam dirinya, resah, gelisah, tekanan, dan lain-lain. ID merupakan kenyataan subjektif primer dunia batin. Sebelum individu memiliki pengalaman tentang dunia luar, ego bertugas untuk mengontrol ID, sedangkan superego berisi kata hati. Gejolak psikologis yang dialami oleh tokoh utama yang novel ini merupakan fenomena psikologis manusia yang menarik untuk diteliti peneliti. Sendiri terinspirasi dalam motivasi dalam kisahnya B.J. Habibie. Dengan keras kepalanya beliau membuahkan
mengumpulkan hasil dan mewujudkan cita-citanya membangun industri pesawat terbang untuk Indonesia. Baginya, cita-citanya adalah kata yang lebih menjejak terhadap kehidupan nyata. Tak asing lagi bahwa Rudi adalah sosok yang jenius dan bekerja keras, yang setia pada cita-cita dan setia pada cintanya. Maka dari itu penelitian memfokuskan penelitian novel yang berjudul Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner, karya Gina S. Neori yang dianalisis berdasarkan pendekatan psikologi kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yang membahas 3 aspek struktur kepribadian: ID, ego, dan superego tokoh utama. Bagian B, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan penentuan masalah yang memperoleh kejelasan sasaran penelitian dan mengetahui masalah yang hendak diteliti. Di dalam identifikasi masalah ini perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Novel Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner, karya Gina S. Noir pada dasarnya dapat diteliti dari segi psikologis melalui psikologi tokoh, psikologi pembaca, psikologi pengarang, dan psikoanalisis. Novel Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner, karya Gina S. Noir dapat dikaji melalui psikoanalisis struktur kepribadian tokoh utama. Oke, bagian C, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah ini dengan menganalisis psikoanalisis struktur kepribadian ego, superego pada tokoh utama dalam novel Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner, karya Gina S. Noir. Baik. Bagian D, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana struktur kepribadian yang berkaitan dengan ID pada tokoh utama novel Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner, karya Gina S. Noir. Bagian nomor 2, bagaimana struktur kepribadian yang berkaitan dengan ego pada tokoh utama novel Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner, karya Gina S. Noir. Ketiga, bagaimana struktur kepribadian yang berkaitan dengan superego pada tokoh utama novel Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner, karya Gina S. Noir. Bagian E, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Guna menemukan struktur kepribadian yang berkaitan dengan ID pada tokoh utama novel Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner, karya Gina S. Noir. Kedua, guna menemukan struktur kepribadian yang berkaitan dengan ego pada tokoh utama novel Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner, karya Gina S. Noir. Ketiga, guna menemukan struktur kepribadian yang berkaitan dengan superego pada tokoh utama novel Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner, karya Gina S. Noir. Langsung kita sekarang bagian F. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengarang penelitian ini dapat memberi masukan untuk dapat pencipta karya sastra yang lebih baik lagi. Kedua, bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah minat membaca dan mengekspresikan karya sastra. Ketiga, bagi peneliti ini dapat memperkaya wawasan sastra dan menambahkan
khawasana penelitian sastra Indonesia sehingga bermanfaat bagi perkembangan sastra Indonesia. Nomor 4, dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang struktur kepribadian manusia, khususnya struktur kepribadian tokoh utama dalam novel Rudi Kisah Masa Muda Sang Visioner karya Kim Asma. Baik, sampai situ aja dulu. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dari pembaca maupun cara tulisnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.